اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال علامة العارفين ثمانية أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة utawi dawuh kang nomor 4. Walmaqalatu rabi'atu utawi dawuh kang nomor 4 iku an Utsman didhekaken saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Iku an Utsman didhekaken saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Apa annahu satemene Utsman? Apa annahu satemene Utsman iku kala dawuh sapa Utsman? Iku kala dawuh sapa Utsman. Alamatul arifina utawi tandane wong kang padha ma'rifat. Alamatul arifina utawi tandane pira-pira wong kang ma'rifat. Iku sama niatu asya'a ana walu pira-pira perkara. Iku sama niatu asya'a ana walu pira-pira perkara. Rupane kalbuhu atine arif. Rupane kalbuhu atine arif ai tegese al-arifi wong kang ma'rifat. Ai tegese al-arifi wong kang ma'rifat. Ma'al khawfi sertane wedi. Ma'al khawfi sertane wedi wa rajailan arep-arep. Warrojahilan arep-arep. Wa aslul khawfi utawi asale wedi iku ma'rifatul qalbi oleh ngaweruhi ati. Wa aslul khawfi utawi asale wedi iku ma'rifatul qalbi oleh ngaweruhi ati. Bijalalillahi ta'ala kelawan keagungane Gusti Allah Ta'ala. Bijalalillahi ta'ala kelawan keagungane Gusti Allah Ta'ala wa qahrihi lan perkasane Allah. Wa qahrihi lan perkasane Allah wa ginahu lan sugiye Allah. Wa ginahu lan sugiye Gusti Allah an jami'i khalqihi saking sekabehane makhluke Gusti Allah. An jami'i khalqihi saking sekabehane makhluke Gusti Allah. Wa syadidi iqabihi lan bangete siksane Gusti Allah. Wa syadidi iqabihi lan bangete siksane Gusti Allah liman maring wong asa kang maksiat sapa manhu ing Allah. Liman maring wong asa kang maksiat sapa manhu ing Gusti Allah. Fanasya'a mongko muncul, mongko cukul, mongko tumbuh. Fanasya'a mongko muncul min hadhil ma'rifati saking iki ma'rifat. Fanasya'a mongko muncul min hadhil ma'rifati saking iki ma'rifat. Apa? Halatu wajalin. Apa halatu wajalin tingkah wedi atau keadaan wedi. Tusamma kang diarani apa halatu wajalin. Tusamma kang diarani apa halah al khaufa ing aran khauf. Al khaufa ing aran khauf wedi. Wa samratuhu utawi buahe khauf. Wa samratuhu utawi buahe khauf al maqsudatu kang disejo.
al maqsudatu kang disejo minhu saking khauf iku tarkul ma'asi ninggalaken pira-pira maksiat iku tarkul ma'asi ninggalaken pira-pira maksiat wa aslu roja'i utawi asale rojak wa aslu roja'i utawi asale rojak iku ma'rifatul qalbi oleh ngaweruhi ati wa aslu roja'i utawi asale rojak mengharap arep iku ma'rifatul qalbi oleh ngaweruhi ati sa'ata rahmatillahi ing jembare rahmati Gusti Allah sa'ata rahmatillahi ing jembare rahmati Gusti Allah wa azima fadlihi lan agunge fadhole Gusti Allah wa azima fadlihi lan agunge keutamaane Gusti Allah wa jamila wa'dihi lan baguse janjine Gusti Allah wa jamila wa'dihi lan baguse janjine Gusti Allah liman maring wong ato'a kang taat sapa man ato'a kang taat sapa man hu ing Gusti Allah atau akan taat sapa manhu ing Gusti Allah fayan sya'u mongko cukul mongko tumbuh mongko muncul fayan sya'u mongko cukul min hadhil ma'rifati saking iki ma'rifat min hadhil ma'rifati saking iki ma'rifat apa halatu farahin keadaan seneng apa halatu farohin keadaan seneng atau bunga tusamma kang diarani apa halah tusamma kang diarani apa halah ar-roja'a ing roja ar-roja'a ing roja atau arep-arep atau mengharap wa samratuhu utawi buahe roja iku al-maqsudatu kang disejo wa samratuhu ta'i buai roja al-maqsudatu kang disejo minhu saking roja iku al-musara'atu cepet-cepetan fil khairati ing dalem pira-pira berbuat kebaikan fil khairati ing dalem pira-pira berbuat kebaikan. Ruwiya diriwayataken apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi majtama'a ar-raja'u wal khaufu majtama'a ora kumpul apa ar-raja'u mengharap wal khaufu lan takut wal khaufu lan wedi fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin illa kecuali akto maringi hu ing mukmin sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla illa kecuali akto maringi hu ing mukmin sapa Allah azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla ar-raja'a ing raja yang mengharap angen-angen atau arep-arep wa amana lan paring aman sapa Allah wa amana yu'minu ta'minan wa amana lan paring aman sapa Allahu ing mukmin minal khaufi saking wedi minal khawfi saking wedi rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Makalah yang keempat di bab yang ke-8. Makalah yang keempat ini diambilkan dari dawuhnya
sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasul yang hartanya ataupun uangnya itu diberikan sepenuhnya kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih menyebarkan dakwah Islam di awal-awal itu. Jadi perjuangannya sahabat Utsman luar biasa. Beliau adalah sahabat yang memang secara ekonomi termasuk sahabat yang mempunyai harta. Sahabat Utsman berkata, alamatul arifina samaniyatu asya'a. Jadi tanda-tanda orang yang ma'rifat, tanda-tanda orang yang ma'rifat itu ada 8, kata sahabat Utsman. Yang pertama yaitu qalbuhu ma'al khaufi war raja'i. Jadi di dalam hatinya itu ma'al khaufi ada atau muncul yang namanya rasa takut, war raja'i dan juga mengharap-harap. Kalau kita kembalikan kepada hadisnya Kanjeng Nabi yang barusan tadi itu, majtama'ar raja'u wal khaufu fi qalbi mu'minin, artinya tidak akan bisa berkumpul antara roja dengan khauf di dalam hatinya orang yang beriman. Illa a'tahullahu azza wa jalla, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut yang disebut dengan ar-roja, yaitu sebuah harapan, sebuah keinginan, wa ammanahu minal khaufi, dan diamankan atau diamankan dari yang namanya ketakutan. Berarti yang namanya di dalam setiap jiwa manusia itu pasti setiap jiwa orang mukmin, setiap jiwa orang mukmin itu terkumpul yang disebut dengan al-khauf dengan ar-roja. Al-khauf itu adalah rasa takut, kemudian ar-roja itu adalah rasa gembira. Nah, kalau dijelaskan wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi, asalnya rasa takut itu karena ma'rifatul qalbi. Jadi ada asal-usulnya gitu. Jadi nanti muaranya kepada rasa takut itu muncul karena apa? Yaitu ma'rifatul qalbi. Hati setiap orang mukmin itu mengetahui, ya, mengetahui apa? Bijalalillahi ta'ala, bahwasanya Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung. Bijalalillahi ta'ala. Nah, pemahaman bijalalillahi ta'ala itu kan sangat luas. Mulianya Allah itu melampaui semuanya. Bijalalillahi ta'ala. Tidak hanya keagungan Allah yang diketahui oleh hati orang mukmin tadi, yaitu waqahrihi. Waqahrihi artinya tadi adalah perkasa. Keperkasaan Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Jadi ya maha agung, maha perkasa. Wa ghinahu, begitu juga hatinya orang mukmin itu mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kaya. Wallahul ghaniyyu, Allah itu adalah zat yang kaya, tidak membutuhkan lainnya. Wa ghinahu an jami'i khalqihi, tidak membutuhkan bantuan makhluk. Yang disebut makhluk itu siapa? Ya, makhluk adalah semua yang diciptakan oleh Allah itu disebut dengan makhluk. Matahari itu juga disebut dengan makhluk. Kemudian bulan itu juga disebut dengan makhluk. Manusia itu juga disebut dengan makhluk. Ya, kholiknya itu adalah Allah. Makhluknya ya selain Allah
masih wallah, sesuatu selain Allah itu disebut dengan makhluk. Wa syadidi iqabihi, dan juga hati orang mukmin itu mengetahui bahwasanya siksaannya Allah itu maha dahsyat. Tidak ada yang bisa menandingi siksa Allah Subhanahu wa taala. Liman asahu, siksa Allah bagi orang yang melakukan maksiat. Fanasha'a min hadhil ma'rifati, nah, akibat dari mengetahuinya hati orang mukmin atas keagungan Allah, atas keperkasaan Allah, atas kekayaan Allah, atas dahsyatnya siksaannya Allah kepada orang yang maksiat, maka lama-lama fanasha'a min hadhil ma'rifati, muncullah dari makrifat yang tadi itu, mengetahui keagungan, keperkasaan, kekayaan Allah dan selanjutnya tadi, halatu wajalin, yaitu sebuah keadaan yang dalam dirinya itu merasa bergetar karena takut bahwasanya dirinya itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Nah, muncul seperti itu akhirnya. Tusamma al-khaufa, yang disebut dengan ketakutan. Jadi tidak semua orang yang takut itu disebut sebagai orang yang tidak berani. Akan tetapi rasa takut yang dirasakan oleh orang mukmin yang menyadari hatinya terhadap semua hal yang berkaitan dengan Allah, maka takutnya itu adalah takut orang yang memang sadar bahwa makhluknya Allah, khususnya dirinya sendiri itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu kan orang mau maksiat itu ya sudah nggak berani, karena ya al-khauf, yaitu punya rasa takut. Wa tamratuhu al-maqsudatu minhu tarkul ma'asi. Nah, buah dari rasa takut itu orang dikatakan ma'rifatul qalbi, yang akhirnya mempunyai rasa takut kepada Allah, itu adalah orang tersebut tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Itu berarti orang yang ma'rifat. Cirinya orang ma'rifat yang pertama, hatinya itu selalu ada rasa takut, bukan was-was ya, rasa takut. Takutnya kepada Allah. Nah, ini pelajaran yang tinggi karena menyangkut tasawuf, masalah hati. Wa aslu rojai, ya begitu juga temannya khauf, yaitu ar-roja. Ar-roja itu kalau secara lugat diartikan ya berarti apa? Ar-roja, keinginan, harapan. Asalnya adalah sama, ma'rifatul qalbi, hati yang mengetahui, hati orang mukmin yang mengetahui. Cuma yang membedakan dengan al-khauf tadi itu yang berbeda. Kalau al-khauf tadi kan ma'rifatul qalbi dengan semua keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau ar-roja itu mengetahuinya hatinya orang mukmin terhadap sa'ata rahmatillahi, yaitu keluasan rahmatnya Allah. Sa'ata rahmatillahi, luasnya rahmat Allah. Contoh dari luasnya rahmatnya Allah itu adalah Allah itu maha pengampun bagi orang yang berlumur dosa. Itu contoh sa'atu rahmatillahi, luasnya rahmatnya Allah. Orang yang berlumur dosa
ketika mendengar bahwasannya Allah akan mengampuni dosa dia, itu kan ada secercah harapan. Dirinya itu merasa, oh berarti saya itu ternyata masih bisa diampuni dosanya. Ada secercah harapan. Itu namanya ar-raja. Tidak hanya sa'atu rahmatillah, tetapi wa'azima fadlihi, dan keagungan dari keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Azim itu artinya maha agung, fadlihi, fadl itu artinya keutamaannya Allah. Terus gak ada yang mengungguli Allah, itu adalah sebagai Tuhan semesta alam. Wa jamila wa'dihi, dan juga indahnya janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janji-janji Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi melalui hadis beliau, itu gambarannya kan luar biasa. Jadi janji, ya kita tengok saja di Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kemudian wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha. Kemudian matarul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin, dan seterusnya. Janji-janji Allah di dalam Al-Quran terutama itu gambarannya adalah surga tok. Surga di Al-Waqi'ah juga ada gambarannya, juga surga. Jadi sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya sendiri. Makanya di sini disebut dengan wajamilah wa'dihi. Orang ketika mendengar wabasyiril ladzina amanu, asalkan ngerti artinya ya. Nah, kadang nggak tahu artinya ya berdoa ya, nggak bisa memahami akhirnya. Atau matarul jannatil lati wa'idal muttaqun. Matarul jannati utawi umpamane surga wa'ida kang dijanjiaken. Allati kang wa'ida dijanjiaken. Matalul jannatil lati wa'idal muttaqun, dijanjeni sapa al muttaquna pira-pira wong kang bertakwa. Fiha anharu mimma'in ghairi asin. Lah kita kalau menyelami ayat itu kita merasa senang. Kita mesti merasa bahagia. Oh nanti di surga itu gini, di surga itu begitu, ada kolam madu, ada kolam susu, ada kolam renang, tinggal milih. Nah gitu. Kita itu sudah berimajinasi dengan menyelami ayat yang dibaca itu. Nah itu namanya menumbuhkan yang disebut dengan kebahagiaan. Liman atau janjinya Allah itu khusus hanya bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Yang tidak taat ya tidak mendapatkan janji, tetapi mendapatkan ancaman atau wa'idun. Fayansha'u min hadhil ma'rifati, akibat dari mengetahuinya hati orang mukmin tadi terhadap keluasan rahmatnya Allah dan juga keagungan dari keutamaan Allah, indahnya janji Allah, akhirnya dalam hatinya nanti muncul yang disebut dengan halatu farohim, yaitu sebuah situasi atau kondisi yang sangat menyenangkan dalam dirinya. Tusamma ar-roja'a, yang disebut dengan ar-roja'. Wa tamratuhu al-maqsudatu minhu, dan imbas atau buah dari orang yang roja, orang yang mengharap, orang yang ada kondisi situasi di dalam hatinya itu bahagia karena perenungan terhadap rahmat Allah dan sebagainya tadi itu,
Maka al-musara'atu fil khairat, bersegera, berlomba-lomba untuk melaksanakan yang disebut dengan kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan kebaikan kok, tapi ada tambahannya, yaitu bersegera, gupuh, kayak jamaah meluayu, tiba ini ibadah. Yaitu yang disebut dengan al-musara'atu fil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Tahu dirinya itu misalnya melanggar, segera ditutup pelanggaran itu dengan sesuatu yang bisa menghapus. Berarti kan kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan al-musara'atu fil khairat. Jadi berbeda dengan orang yang hanya melakukan kebaikan tapi tidak ada kesegeraan, tidak ada penyegeraan dari orang yang dimaksud tadi. Kan orang itu macam-macam, terus krungu adzan, terus lah durung komat itu kadang diundur lagi, nanti dulu lah, ini masih rakaat pertama, belum kunut itu, nyantai dulu. Al-ajalatu minasyaiton, walah dalilnya metu. Al-ajalatu minasyaiton, yang jenenge cepet-cepetan atau tergesa-gesa itu adalah sebagian dari sifatnya setan. Pinter dalil tapi dia sesat. Nggak bisa membedakan al-ajalah dengan al-musara'ah. Al-ajalah itu namanya tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu dalam hal kebaikan itu disebut dengan al-ajalah, itu nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Pas melaksanakan sholat, biasanya sholat munfaridan rawan, al-fatihah dulu mari terus langsung rukuk. Dapat pani imamnya pani duhur itu. Nah itu al-ajalatu minasyaiton wal pani. Kecepatan. Wes mas yo gerakan sholat wes apa kebiyen yo. Iya loh, tapi yo cepet-cepet lah. Ada tumak ninahnya. Jenis tumak ninah itu ya ono masa tunggunya gitu, masa tunggunya. Rukuk wes minimal diping pisan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan cukup. Subhana Allah, sami Allahumma hamda, cek subhana kok wes langsung digila. Nah itu yang disebut dengan al-ajalah ya gitu. Itu namanya bukan al-musara'ah. Jadi beda ya, dibedakan. Kayak musara'ah itu ya tadi. Jadi krungu adzan, Allahu akbar langsung. Mau wayu yang gede ngepleset, ibadah pleset. Lah kok berujung kepada keterlambatan. Lah keterlambatan dia untuk tetap menangi jamaah itu harus pahala kok. Tapi ojo tiba-tiba no. Mentang-mentang dengan pahala sing akeh. Tiba-tiba no. Malaikat pencatat amal baik sing malah guyu baru. Enggak ngefek. Jadi berbeda antara al-musara'ah dengan al-ajalah. Ajalah itu tergesa-gesa ketika dia sudah melakukan kebaikan. Kalau al-musara'ah itu tergesa-gesa untuk bisa melakukan, untuk bisa. Jadi al-ajalah itu sudah pas melaksanakannya. Kalau al-musara'ah itu akan melakukan kebaikan. Contohnya misalnya Maizul punya anak, kemudian sudah 3 hari lahir, dia juga ada rezeki. Ya berarti sebagai orang tua, walaupun itu hukumnya sunnah ya, dia bersegera untuk melakukan yang namanya akikoh. Nah itu namanya al-musara'ah.
al-musaroah. Jangan ditunda-tunda, nanti aja. Kalau sudah umur 1 tahun, yo nek rezeki, nek ono, nanti ini mana 2 tahun, yo nek cek urip, dan mati. Nah, dan seterusnya. Enggak mendoakan jelek juga contoh. Walisanuhu lan lisane arif ma'al hamdi serta muji watana ilan ngalem. Ma'al hamdi sertane muji wasana ilan ngelem. Allah Ta'ala ing atase Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing atase Gusti Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Ciri orang yang ma'rifat itu adalah lisannya itu selalu mengucapkan syukur, selalu mengucapkan sebuah ungkapan yang apa ya, ngelem itu ya, memuji tapi dengan sangat apa bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa itu ngelem kan begini, misalnya itu orangnya wafi, terus tulisannya Arab jadi hot, wafi lah. Itu kan orang yang melihat pinter ya Allah, pinter sampai lele. Ya, antara ngelem dengan syukur itu ada perbedaan. Ngelem itu dukure, dukure syukur ya. Jadi ngelem itu kayak tumpah ruah di situ semuanya gitu. Saking bahagianya, saking senengnya. Itu namanya as-sana, ngelem. Makanya di dalam doa itu ada yang bentuknya asyukru, ada yang bentuknya adalah as-sana, ada yang bentuknya itu adalah syukur biasa, ada yang bentuknya itu sana, yaitu ngelem tadi. Contoh ngelem itu apa? Ya doa kunut itu. Allahumma hdina fi man hadait, itu sebuah doa biasa, itu doa. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa biasa. Makanya kalau menurut orang-orang nahdiyin, kelompok kita, ya dijaharkan boleh. Wa tawallana fi man tawallait wa apa tadi? Al-Qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lah, mulai fa'innaka itu kan ucapan kita berhadapan langsung kepada Allah. Nek sing awal mau kan Allahumma hdina, ya Allah tunjukkanlah kami fi man hadait, termasuk ke dalamnya orang-orang yang Engkau berhidayah. Itu kan umum gitu loh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi kalau fa'innaka taqdi wa la yuqadha alaik, itu yang disebut dengan doa yang bentuknya asana, sampai mariku. Makanya menurut Nahdiyin itu lebih baik disirrikan, lebih baik dipelankan suaranya. Ngelem Gusti Allah itu yang mestinya berhadapan langsung dengan antara orang yang mengelem dengan zat yang dilem tadi itu. Makanya disirikan. Paham ya? Jadi antara doa dengan asana, doa yang biasa dengan asana itu berbeda. Fa innaka taqdi wa la yuqaddu alaihi wa innahu la yadillu wa la ya'izzu man ada. Itu semacam dia itu berbincang dengan Allah. Karena berbincang kalau Gusti Allah banter kan kayak Gusti Allah itu piye gitu ya. Makanya diirikan. Itu asana. Ya. Ciri dari ma'rifatnya orang yang nomor 2 tadi, ciri yang kedua, lisannya itu selalu bersyukur kepada Allah dan memuji. Ya, jadi bersyukur dengan memuji.
bisa membedakan antara syukur dengan memuji. Tadi berbeda. Kalau misalnya Nejat punya pacar gitu, wajahmu bagaikan rembulan di tengah malam yang diterpa angin sepoi-sepoi. Nah, itu adalah sebuah lem-leman gitu. Tapi kan berbeda. Ya sekedar dia itu begini, nanti dia itu apa namanya, pandai bantu orang tuanya, giat belajar dan sebagainya. Itu ya sebuah syukur biasa, syukur. Tapi kalau wajahmu bagaikan rembulan bulan purnama yang dihempaskan oleh angin sepoi-sepoi, ditemani oleh perahu-perahu yang tidak berpenghuni dan sebagainya itu namanya asana, itu namanya ya, itu namanya asana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.